Halo orang tua Indonesia, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel ini bersama saya, Maike Teja Saputra, psikolog klinis. Kali ini kita masih akan membahas seputar indikator masalah perilaku dan emosional yang dapat dilihat pada anak usia sekitar 36 hingga 72 bulan atau 3 sampai 6 tahun. Jika anak Anda memunculkan perilaku yang sesuai dengan indikator yang saya jelaskan hari ini, bukan berarti anak pasti memiliki masalah perilaku dan emosional. Diharapkan informasi di video ini dijadikan sebagai pengetahuan tambahan bagi orang dewasa terdekat anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik, atau kerabat terdekat lain seperti tante, om, kakek, atau nenek, agar dapat mengenali perilaku-perilaku yang perlu diamati lebih jauh lagi karena potensinya bisa mengganggu perkembangan anak secara optimal. Dengan mengamati perilaku anak, orang dewasa dapat mendeteksi jika sekiranya anak membutuhkan bantuan lebih untuk mengatasi masalah yang anak hadapi. Salah satu perilaku yang perlu perhatian khusus jika dilakukan anak adalah adanya perilaku merusak atau selalu cenderung ingin menang atau menguasai. Saat anak masih kecil, seperti di bawah 3 tahun, seringkali anak memunculkan perilaku merusak barang miliknya. Namun, ini bukanlah perilaku yang dimaksudkan dalam indikator, karena perilaku ini hanya karena anak bereksperimen terhadap lingkungannya. Di usia bawah 3 tahun, keingintahuan anak terhadap cara kerja benda di sekitarnya masih sangat tinggi. Kontrol kekuatannya belum terlalu baik dan ia masih belum terlalu memahami sebab akibat. Misalnya, jika dibenturkan terlalu keras akan rusak. Di usia tersebut, anak juga masih cenderung egosentris, di mana keinginan dirinya yang paling utama. Sehingga tidak mengherankan apabila ia akan berusaha menguasai semuanya dan belum terlalu mampu untuk berbagi. Pada periode ini, anak masih dalam proses mempelajari mana hal baik atau boleh dilakukan dan mana hal yang tidak baik atau tidak boleh dilakukan, bagaimana cara merawat benda, bagaimana harusnya bersikap pada orang lain atau makhluk lain seperti binatang dan tanaman, dan juga masih mempelajari bagaimana cara mengekspresikan perasaannya dengan perbendaharaan kata yang terbatas. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia anak, maka ia diharapkan sudah mengerti dengan lebih baik aturan-aturan yang berlaku di sekitarnya, khususnya terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan bagaimana cara mengekspresikan perasaan dengan kata-kata tanpa perlu melakukan tindakan fisik yang merusak. Seiring dengan usianya pun, anak sudah lebih mampu memahami sudut pandang orang lain dan mulai dapat berbagi. Oleh karenanya, jika pada usia 3-7 tahun anak masih tampak melakukan perilaku merusak barang, baik barang milik sendiri atau teman lainnya, selalu ingin menguasai sendiri atau mau menang sendiri dan belum mampu bekerja sama dengan anak lain, maka orang tua dan orang dewasa lain di sekitar anak perlu memperhatikan lebih perilaku ini dan perilaku lainnya yang ditampilkan oleh anak. Pada beberapa anak, perilaku merusak ini merupakan suatu bentuk dari cara anak mengatasi perasaan marah, cemas, atau frustrasinya. Ketika anak dengan masalah perilaku dan emosional berada di situasi yang membuatnya merasa frustrasi, anak akan merasa kesulitan untuk mengatasi perasaannya
dan kemudian melakukan apapun yang dapat memuaskan keinginannya, seperti membanting-banting benda. Contoh lainnya adalah anak mencoret-coret tempat yang tidak boleh dicoret-coret, hingga yang sudah parah seperti menyakiti binatang atau dirinya sendiri, supaya keinginannya dapat terpenuhi untuk sekedar mengekspresikan emosinya atau untuk menunjukkan bahwa dia yang memiliki kuasa. Pemicu dari rasa marah, cemas, dan frustrasinya ini pun bisa beragam, seperti tidak mendapatkan hal yang ia inginkan, dilarang melakukan sesuatu, kalah dalam suatu hal, dan hal-hal sejenisnya. Anak-anak yang memiliki kecenderungan untuk berperilaku merusak seperti ini biasanya akan kesulitan untuk merawat barang atau mainan-mainannya sehingga cepat rusak. Karena setiap emosinya meluap-luap, ia akan melampiaskannya pada benda di sekitarnya. Akan sulit bersosialisasi dengan teman sebaya, terutama dalam kegiatan yang menuntutnya untuk berbagi, bergiliran, dan mengalah, dan bisa mengalami kesulitan untuk merawat binatang peliharaan dengan baik. Jika orang tua di rumah ada yang merasa buah hatinya menunjukkan perilaku-perilaku yang sudah saya jelaskan tadi, orang tua dapat mengamati lebih lanjut lagi seberapa sering perilaku itu muncul, apa yang jadi pemicunya, apa yang dapat meredakan amarahnya atau memberhentikan perilaku merusaknya, apakah setelah kejadian anak meminta maaf atau terlihat merasa bersalah, apakah perilaku ini muncul disertai adanya perilaku-perilaku lain yang sudah saya bahas pada episode sebelumnya. Apabila orang tua sudah memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, tapi belum tahu cara mengatasinya atau merasa kewalahan untuk menangani perilaku anak, sebaiknya segera mengkonsultasikannya dengan ahli agar perilaku ini tidak bertahan hingga tumbuh dewasa. Itu dia indikator terakhir yang menutup pembahasan kita mengenai masalah perilaku dan emosional. Perlu diingat sekali lagi ya Mama Papa, adanya satu perilaku saja belum tentu menunjukkan bahwa anak mengalami masalah perilaku dan emosional. Kemungkinan adanya masalah perilaku dan emosional akan ditunjukkan oleh adanya kemunculan beberapa indikator dalam intensitas atau derajat yang cukup parah atau cukup sering, berlangsung dalam periode waktu tertentu yang cukup berkelanjutan, dan mulai tampak mengganggu kemampuan fungsional anak. Jika ditemukan adanya masalah perilaku-perilaku tersebut, ada baiknya Mama Papa membawa buah hatinya untuk berkonsultasi dengan ahli sehingga mendapatkan bantuan secara tepat. Demikian dulu seri deteksi dini masalah perilaku dan emosional ini bersama saya, Maike Teja Saputra, dan semoga bermanfaat untuk papa mama semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan lainnya. Dadah.